Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua di Room Horror. Maaf ya, kemarin kita lama vakum karena banyak urusan. Tapi semoga aja kedepannya kita bisa aktif lagi menghibur kalian. Oke, kali ini ada sebuah cerita menarik yang dialami oleh satu narasumber kita saat melakukan pendakian gunung, di mana waktu melakukan pendakian itu dia melakukan kesalahan yang terbilang fatal hingga menyebabkan teror ketika melakukan pendakian. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Dan ini dialami oleh Ari, seorang remaja cowok yang emang hobinya mendaki. Dia udah banyak mendaki kemana-mana. Dan di hari itu Ari pengen banget naik ke Gunung Sindoro. Dia mulai melakukan persiapan karena udah sering mendaki. Ari paham apa aja yang harus dibawa. Setelah semuanya siap, barulah Ari pergi. Waktu itu Ari berangkat jam 1 siang di rumah. Dia sendiri dan janji sama teman-temannya ketemu di Demak. Setelah sampai di Demak, Ari nungguin temannya. Mereka akhirnya bertemu. Mereka memutusi berangkat menggunakan motor. Saat mereka berangkat, ban motor Ari meledak. Untungnya mereka tidak celaka. Dibenerin lah itu ban motor. Tapi anehnya setiap habis dibenerin selalu meledak. Itu terjadi berulang-ulang kali, sampai bahkan lebih dari 3 kali di tempat yang berbeda. Sementara teman Ari, disebut saja Cece, dia sempat terjatuh dan luka ringan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba-tiba di pos pendaftaran. Mereka istirahat sebentar untuk melepas lelah. Sampai di pos pendaftaran, mereka melakukan simaksi, tapi gak diizinin karena mereka masih terlalu kecil untuk mendaki berdua. Setengah jam mereka menunggu dan akhirnya ada satu pendaki yang mau naik. Ari pun nyempil nebeng ke pendaki itu, sebut saja namanya Edo. Edo sendiri sebenarnya gak terlalu kenal dengan Ari, tapi karena merasa kasihan akhirnya dia mengizinkan Ari dan Cecep gabung. Lumayan, nambah-nambah teman. Rencana mereka akan mendaki habis isya. Sambil menunggu, mereka ngopi-ngopi dulu dan penjaga warung itu bilang supaya hati-hati. Pas mau mendaki, Ari ketemu sama kakek-kakek yang mengingatkan juga untuk hati-hati nak, jangan sampai salah fokus dan jangan ngelamun, pesan kakek itu kepada Ari. Namun Ari mengabaikannya. Oh iya, kalau kalian bertanya-tanya kenapa di umur yang kecil itu dia bisa mendaki, gua sendiri juga nggak tahu ya, tapi kemungkinan dia nebeng sama teman-teman yang udah emang cukup umur. Setelah semuanya siap, mereka langsung jalan. Namun di sini Cecep tiba-tiba bilang gak jadi ikut naik karena badannya yang emang lelah. Dia mau istirahat dulu. Ari ngerasa kalau Cecep ini aneh, tapi dia bodoh amat. Akhirnya dia hanya naik berdua bareng si Edo. Mereka berdua akhirnya mendaki menuju pos 1. Semuanya aman. Mereka hanya menemui gangguan-gangguan ringan aja seperti pundak yang ditepuk dan suara-suara ketawa. Mendengar itu, Ari sama sekali tidak takut. Dia malah seperti udah terbiasa. Sampai di pos 1, Ari bersandar di pohon besar. Tapi si Edo ini marah. Ternyata di atasnya ada sosok pocong yang wajahnya begitu hitam. Jangan berisik woi. Tuh lihat, di atas lo ada apa? Karena takut, mereka akhirnya lanjut lagi jalan. Jalur menuju pos 2 gangguannya makin ekstrim.
ada kepala menggelinding, dan itu terjadi berulang-ulang kali sampai yang terakhir kepala itu seperti mengejek. Raut wajahnya melet dengan mata yang tertutup sebelah. Sialan, apalagi tuh, mereka berdua langsung lari sampai pos 2. Lebih anehnya lagi, temannya si Cecep yang katanya istirahat dan gak ikut tiba-tiba ada di pos 2. Lah, si Cecep, kapan dia naiknya? Yah, mereka ngobrol biasa sampai si Cecep ini lanjut jalan duluan. Tapi pas disusulin gak ada siapa-siapa. Ari dan Edo ngerasa semakin aneh. Mereka mendadak ketakutan. Yah, mau gak mau mereka tetap lanjut jalan. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara bisikan. Namun keadaan saat itu sangat sepi. Edo dan Ari sadar itu bukan dari kalangan manusia. Dari mana bisikan merinding itu ikut sama kita di sini? Setelah dikatain begitu, suara hilang, tapi mereka terkejut melihat sosok pocong di depan mereka dengan wajah yang sangat hancur. Sialan, kabur. Mereka memutuskan jalan lagi dan mengabaikan sosok itu. Dengan keadaan yang ngos-ngosan, Ari dan Edo berjalan agak cepat. Kenapa pendakian kali ini terasa begitu aneh? Mereka terus lari sampai akhirnya mereka sampailah di pos 3. Harapannya mereka gak akan nemu gangguan lagi. Tapi ternyata salah. Di pos 3 gangguan masih berlanjut. Mereka yang udah bikin tenda, tiba-tiba tendanya hancur gara-gara ada angin kencang, disusul dengan suara lantang. Kalian telah mengganggu pesta kami. Di sini Ari dan Edo bingung maksudnya. Pesta apa? Karena malam itu malam satu suro dan mereka berdua seperti enggak ada maksud. Mereka benar-benar lupa kalau saat itu adalah malam satu suro. Pantesan dari tadi enggak ada satupun pendaki yang lewat. Mendadak perasaan Ari merinding dan was-was. Badannya gemetar. Ari, Bang, gimana? Kita sendirian di sini. Ari mulai panik, siap barbar. Mendadak hilang entah kemana. Keadaan malam itu begitu menakutkan. Angin malap menghembus dengan kencang, diiringi suara-suara ketawa yang menakutkan. Ari mulai histeris. Ya Allah, ampunilah dosaku. Tapi meski begitu, Edo tetap tenang. Dia sadar kalau dia lebih dewasa dan tidak boleh terlihat panik. Sementara bagi Ari, meskipun dia anak-anak indigo, dia masih memiliki rasa takut karena dia masih bocah. Ya udah, abaikan aja. Masih mencoba menenangkan Ari. Mereka terus berjalan. Di perjalanan menuju pos 4, mereka melihat anak kecil lari-larian. Tapi setelah diperhatikan ternyata itu setan lagi. Asem, perasaan ketemunya sama setan mulu. Dan di jalur itu Ari kembali bertemu sama Cecep. Tapi anehnya Cecep hanya menatap datar ke arah dan kembali melanjutkan perjalanan. Dia dipanggil tidak nyaut. Cep, Cep, Cecep. Dan hanya satu dugaan Edo, Cecep mendadak hilang. Kadang Edo juga heran, itu manusia. Mereka berjalan gontai karena tenaganya udah mulai habis dan suasana yang sangat gelap. Mereka hanya mengandalkan headlamp dan senter aja buat naik. Sampai di pos 4, mereka kembali bangun tenda. Karena tendanya rusak, akhirnya bikin seperti bivac. Mungkin kalian yang belum tahu bivac itu seperti ini ya. Malam itu bagi mereka terasa lebih lama. Merasa dari pos 1 sampai pos 4 ditempuh hanya 4 sampai 5 jam. Sangat-sangat mustahil. Nah, usai bikin tenda, mereka keluar buat menikmati malam.
Tapi di luar tenda tiba-tiba dari belakang angin kencang kembali menghembus di sini. Ari dan Edo noleh dan kaget saat tahu di belakang mereka ada pocong yang kepalanya lebih besar 10 kali lipat dari pocong biasanya. Mereka buru-buru masuk tenda. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Jujur, mereka berdua baru pertama kali melihat makhluk seseram itu. Harusnya makhluk itu gak ada, tapi kenapa tiba-tiba menampakkan diri? Ari teriak, dia ngerasa kali ini udah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ditambah dia mendaki tanpa izin ibunya. Ibunya ngelarang orang ini malam satu suro. Akhirnya malam itu mereka gantian juga. Takutnya kalau mereka tidur semua ada hal yang gak diinginkan. Ari meski takut, dia tetap jaga juga. Dia ngebiarin Edo tidur duluan. Suasana begitu hening. Ari mendadak merinding. Dia hanya bisa berdoa biar gak dapat gangguan. Sayangnya semua itu gagal. Tidak sesuai ekspektasi. Banyak gangguan yang dihadapi Ari. Seperti namanya dipanggil-panggil, suara orang ketawa, bahkan ada juga suara pendaki yang naik. Karena anaknya mager, ya diabaikan. Ari. Suara itu jelas, tapi Ari bodoh amat. Dia tetap diam dan tidak bergeming karena rasa takut. Sampai Edo bangun dan Ari tidur. Saat tidur, Ari juga mimpi aneh. Dia ngelihat Edo jatuh dari jurang. Karena itu dia terbangun dan melihat sekeliling Edo gak ada. Brengsek, kemana si Bang Edo? Dia mencari kemana-mana gak ketemu. Hingga Ari sampai di pinggir jurang dan melihat Edo ada di bawah dengan keadaan mengenaskan. Astagfirullah, Bang Edo. Ari histeris, dia gak nyangka Bang Edo ada di bawah sana. Sayup-sayup terdengar suara temanmu udah mati. Gak mungkin kan? Dia menampar pipinya dan itu terasa sakit. Ari berusaha mempertahankan kesadarannya. Karena Ari panik, Ari hendak lompat, tapi tangannya ditahan dan ternyata itu Edo yang lagi marah-marah. Tadi Edo rupanya buang air kecil dan ngelihat Ari mau lompat ke jurang. Karena kejadian ini, malam itu mereka gak tidur. Keesokan paginya mereka summit ke puncak. Tapi anehnya mereka gak nemu pendaki satupun. Padahal semalam ada suara pendaki yang naik. Sudah puas di puncak, mereka langsung turun dan sampai di pos pendaftaran siang hari. Tapi anehnya bapak-bapak yang jaga itu terkejut. Waktu ditanya naik hari apa, Edo bilang hari Sabtu. Mereka di puncak semalaman, tapi ketika mereka turun itu udah hari Kamis dan bapak-bapak itu mengurus pendaftaran mereka. Gak ada di sana. Terus bapak-bapak yang waktu itu siapa? Dan fakta lainnya, Cecep juga gak pernah nyusul naik. Dia bahkan udah minta izin ngelakuin pencarian karena takut terjadi apa-apa. Namun petugas di sana masih menahannya karena nama mereka tidak terdaftar. Ari dan Edo terkejut. Apakah mereka hilang selama itu? Gimana nih kisah tadi? Semoga kalian suka ya. Oh iya, kalau kalian mau share cerita, bisa kalian DM via email di bawah dan Instagram di bawah ini.